Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 hari ini, lebih dahulu, kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi pelajaran 4 hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif pada pembahasan penyebab Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Nah, pada hari ini Ustaz akan melanjutkan penjelasan poin B, meneladani sikap Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif yang ada di buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 di halaman 48 sampai halaman 49. Penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy sudah melampaui batas, sehingga Rasulullah SAW merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman untuk tinggal, apalagi untuk berdakwah. Sebagian besar penduduk Mekah pada saat itu dengan terang-terangan menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terlebih lagi setelah dua orang pelindung Rasulullah, yaitu Abu Thalib, paman beliau, dan Khadijah telah wafat. Orang kafir Quraisy semakin bebas melakukan tekanan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk menghadapi masalah tersebut, Rasulullah SAW merencanakan berdakwah keluar kota Mekah dengan tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. Yang kedua, menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah, istri tercinta beliau, dan Abu Thalib, paman yang melindungi beliau. Yang ketiga, menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Ketabahan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika berangkatlah Rasulullah SAW ditemani oleh Zaid bin Haritsah menuju Taif dari Makkah secara diam-diam. Rasulullah SAW khawatir apabila keberangkatannya dari Makkah ke Taif diketahui oleh kaum kafir Quraisy, niscaya mereka akan menghalangi perjalanannya. Oleh karena itu, beliau berangkat secara diam-diam. Setibanya di Taif, Rasulullah SAW langsung menemui para pemimpin dari Bani Thaqif, yaitu Abdul Yalil, Hubaib, dan Mas'ud. Kepada mereka, beliau menceritakan tentang ajaran agama Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, mereka menolaknya dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Rasulullah SAW tidak putus asa. Beliau kemudian berdakwah ke Taif selama 10 hari lamanya. Namun, tidak seorang pun penduduk Taif yang menerima dakwah beliau. Sebaliknya, mereka malah mengusir Rasulullah SAW sambil melempari batu. Akibatnya Rasulullah SAW menderita luka-luka di badan dan kakinya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa sampai salah satu gigi Rasulullah itu patah. Zaid bin Haritsah yang bersama beliau berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya. Jadi batu-batu itu dilempar terkena kepada Zaid bin Haritsah. Walaupun ia sendiri terluka di kepalanya karena lemparan batu tersebut, mereka terus mengejar Rasulullah SAW sambil melempari batu kepada Rasulullah dan Zaid bin Haritsah.
sehingga beliau dan Zaid bin Haritsah terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra Robi'ah. Setelah penduduk Taif tidak lagi mengejar Rasulullah SAW, ditemani oleh Zaid bin Haritsah beristirahat dan berteduh di kebun anggur itu, pemilik kebun anggur tempat Rasulullah SAW beristirahat melihat dan mengetahui ada 2 orang asing sedang beristirahat di kebun anggurnya. Mengetahui hal tersebut, pemilik kebun anggur itu menyuruh tukang kebunnya, seorang yang beragama Nasrani bernama Addas, untuk membawakan setangkai anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah, dan sebelum makan, karena beliau lari, kecapean dan haus, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan itu, Addas merasa heran karena penduduk Taif belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata itu. Addas pun berkata, "Tuan bukan penduduk Taif. Kata-kata Tuan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk sini," katanya Addas. Rasulullah SAW yakin bahwa Addas pun bukan penduduk asli Taif. Beliau menanyakan negeri asal dan agama Addas. Addas pun menjelaskan, "Saya seorang Nasrani." Dia beragama Nasrani, berasal dari daerah Ninawa. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu dari negeri seorang soleh bernama Nabi Yunus alaihi salam?" Addas merasa heran. Kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana Tuan bisa mengenal Nabi Yunus alaihi salam?" Rasulullah SAW menjelaskan, "Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi." Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang berisi kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Addas sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Isinya sama persis dengan apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Addas pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ragu-ragu, Addas berlutut di hadapan Rasulullah SAW dan mengakui kenabiannya, dan seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka pada saat itulah Addas masuk Islam. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.